slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marquez diklaim lebih pintar di Gresini ketimbang bersama Honda. Marc Marquez dianggap jauh lebih pintar setelah bergabung dengan Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati ketimbang saat masih bersama Repsol Honda. Hal itu diungkapkan mantan pembalap sekaligus ex-juara kelas 125 cm3 Luca Cadalora usai melihat penampilan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, akhir pekan lalu. Dalam balapan pembuka MotoGP 2024 tersebut Marc Marquez finish keempat. Marquez gagal finish, namun pencapaiannya tetap mendapat apresiasi dari banyak pihak. Direktur olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, memastikan Marc Marquez bisa bersaing untuk merebutkan tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menjelaskan masih terlalu cepat untuk menentukan rekan setim Francisco Bagnaia untuk MotoGP 2025. Marquez mampu menunjukkan performa apik seri pertama MotoGP 2024 yang berlangsung di Losail International Circuit, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Pembalap Gresini Racing itu sukses finish di posisi keempat. Sehari sebelum balapan utama, Marquez juga mampu finish di posisi kelima saat sprint race. Alhasil, The Baby Alien menempati peringkat keempat di klasemen sementara. Tardozzi memberikan pujian atas performa Marquez bersama Gresini. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu bisa memenangkan balapan serta masuk dalam persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024. Dia adalah pembalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin bisa bertarung memperebutkan gelar juara, kata Tardozzi, dikutip dari Motosan, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, pria asal Italia itu memastikan Marquez bisa masuk dalam persaingan untuk mendapatkan satu tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menilai masih terlalu cepat untuk menentukan siapa rekan Bagnaia musim depan. Marc memiliki dua karir yang berbeda dari biasanya. Belajar balapan, di mana ia berhasil tetap tenang dan menangani semua situasi, ujar Cadalora dikutip dari Motosan. Dia menggunakan lebih banyak kepalanya dalam dua balapan ini daripada dalam 2 tahun terakhir. Dia jauh lebih rasional daripada Francisco Bagnaia, ucap Cadalora menambahkan. Selama MotoGP Qatar 2024 pembalap 30 tahun itu tampil tenang. Marquez mengaku memiliki kesempatan bersaing dengan Jorge Martin memperebutkan podium ketiga. Akan tetapi lantaran grip pada ban belakang tidak dalam kondisi bagus, Marquez urung memaksakan bersaing dengan Martin dan memilih bermain aman finish keempat. Dalam kesempatan itu Luca Cadalora juga menyoroti pembalap KTM Brad Binder yang akan jadi pesaing utama Pecco Bagnaia di musim ini. Binder terbukti tangguh dan lengkap, jadi kita harus berbicara tentang dia. Martin juga kuat, tapi mungkin Brad yang paling cocok sekarang, ucap kata Cadalora. Kacau, KTM ingin rekrut Marc Marquez buat temani Pedro Acosta. KTM ternyata mengincar Marc Marquez buat jadi tandem Pedro Acosta di MotoGP. Pabrikan asal Austria tersebut dijamin tidak akan kesulitan mencari pembalap bintang baru di kancah MotoGP. Terutama setelah pembalap debutan terbarunya yaitu Pedro Acosta, berhasil tampil memukau bersama tim satelit KTM yaitu Red Bull Gas Tech 3 di MotoGP Qatar 2024 akhir pekan lalu. Francisco Gaidotti, manajer tim Red Bull KTM mengatakan kalau debut Acosta mengingatkannya akan debut Jorge Martin pada 2021 lalu yang juga langsung tampil cepat sebelum mengendur di akhir karena minim pengalaman manajemen balap. Para pemuda ini sungguh spesial, Acosta langsung merasa nyaman di atas motor, sesuatu yang krusial, ucap Gaidotti. Ia cepat belajar dan bisa mencari celah dari situasinya, pembalap rookie berkembang lebih cepat dengan bertarung di depan untuk beberapa lap ketimbang menghabiskan seluruh balapan di tengah-tengah rombongan, lanjutnya. Meskipun masa depan KTM bisa dibilang cerah, dengan kehadiran Pedro Acosta, Gaidotti mengatakan kalau pihaknya tetap berharap bisa mendatangkan Marc Marquez juga. Sebelumnya, sempat beredar rumor juga kalau Marc Marquez hanya menekan kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing Ducati agar bisa leluasa pindah ke tim pabrikan pada MotoGP 2025. Nah, salah satu pabrikan yang dikabarkan santer menjadi pelabuhan Marquez selanjutnya adalah KTM. Apalagi,
Sponsor utama KTM dan Gas-Gas yaitu Red Bull juga menjadi sponsor pribadi juara dunia MotoGP 6 kali tersebut. Meski demikian, Guidotti mengaku akan sulit merayu Marc Marquez keluar dari pelukan Gresini Racing untuk MotoGP 2025. Pedro Acosta sudah jadi aset bagi kami. Tentu saja saya ingin memiliki Marc Marquez juga, mempunyai keduanya akan sangat luar biasa, tawanya usai MotoGP Qatar 2024. Tapi rasanya Marc sudah sangat nyaman dengan Ducati, dan bagi saya tipis rasanya ia mau ganti tim yang ketiga kalinya dalam 3 tahun, apalagi dengan umurnya sekarang, lanjut Guidotti. Saya pikir ia akan lanjut dengan Ducati ke depannya, tutupnya. Terlepas dari masalah mengejar Marc, KTM memang harus memikirkan susunan pembalap mereka untuk MotoGP 2025. Kecuali Brad Binder, seluruh pembalap MotoGP KTM dan Gas-Gas bakal habis kontrak di akhir 2024 ini. Meskipun baru menjalani satu seri, performa Jack Miller yang kembali kurang sesuai ekspektasi membuatnya santer disebut-sebut bakal digantikan oleh Pedro Acosta di skuad pabrikan. Kursi milik Augusto Fernandez di tim Gas-Gas juga sedikit banyak pasti ada di bawah tekanan, apalagi setelah ia mengaku kesulitan beradaptasi dengan sasis karbon baru KTM RC16. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Lorenzo komentari balapan pertama Marquez dengan Gresini Ducati. Tahun 2023 yang lalu padok MotoGP dikejutkan dengan keputusan pembalap Spanyol, Marc Marquez yang memilih meninggalkan tim Repsol Honda. Marquez telah bersama Honda di kelas utama sejak debut pada 2013 silam. Marquez kemudian memilih bergabung ke tim satelit Gresini Racing, mengendarai motor Ducati. Setelah penampilan perdana di Qatar dengan hasil yang sangat bagus, keputusan Marquez dinilai sudah tepat. Hal ini disampaikan oleh mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mengatakan bahwa Marquez mengambil langkah yang benar di level olahraga. Saya pikir dia membuat keputusan terbaik dalam level olahraga, kata Lorenzo tentang Marquez, seperti dimuat Speedweek.com. Dia salah satu pembalap terbaik dalam sejarah, dan satu-satunya yang pernah saya lihat yang tidak takut terjatuh atau terluka, sambung Lorenzo memuji mantan tandemnya itu. Marc Marquez tampil sangat kuat di MotoGP Qatar minggu kemarin, setelah melakukan pertarungan sengit dengan rookie MotoGP 2024 yakni Pedro Acosta. Penampilan Marc Marquez tampak menjadi sorotan tajam para penikmat dunia balap. Pasalnya di MotoGP era akhir ini sangat jarang sekali ada penampilan menarik dari para pembalap MotoGP dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah winglet, di mana hal ini dianggap sangat mengganggu performa motor dan skill para pembalap. Di sisi lain, dari segi estetika motor MotoGP saat ini dianggap telah menjadi monster dan makin gambot. Di era sekarang Lorenzo juga menyoroti pembalap kawakan Marc Marquez. Dia mengatakan bahwa Marquez yang sekarang kemungkinan tidak akan segarang Marquez yang dulu sebelum cedera, bahkan jauh ketika Marc Marquez berada di level tertinggi bersama Honda. Kemungkinan besar kita tidak akan melihat Marc seperti dulu lagi karena cedera lengan yang serius, tapi dia akan tetap sangat-sangat bagus, demikian penilaian Marquez. Marquez menyelesaikan balapan sprint di posisi kelima dan balapan utama di posisi keempat di Lusail, Qatar. Hasil ini terbilang cukup bagus bagi Marquez yang selalu kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Saingan berat murid Valentino Rossi saja mengakui, Marc Marquez susah dikalahkan pada MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dinilai akan sulit dikalahkan dan berpotensi meramaikan perburuan gelar MotoGP 2024. MotoGP 2024 telah merampungkan seri perdananya di sirkuit Lusail, Qatar di mana Marc Marquez menorehkan performa yang mampu mencuri perhatian. Meski gagal meraih podium, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut meraih hasil cukup memuaskan dengan finish di posisi keempat pada balapan utama. Sedangkan untuk sesi sprint race atau balapan mini, Marquez merengkuh finish di urutan kelima setelah start dari posisi keenam. Sepak terjang peraih 8 gelar juara dunia tersebut pada seri pembuka turut mengundang perhatian dari Jorge Martin. Pembalap andalan Pramac Racing tersebut tak sungkan menilai Marquez akan menjadi salah satu pembalap yang sulit dikalahkan musim ini. Terlepas dari motornya yang memiliki spesifikasi lebih lawas, Marquez diyakini bisa menghadirkan perbedaan melalui skill dan pengalamannya. Pada seri pembuka sendiri,
Martinator merasa beruntun masih bisa menjaga jarak dengan Marquez yang berpeluang menorehkan podium. Pembalap yang menjadi saingan berat murid Valentino Rossi, Francisco Bagnaia pada musim lalu itu benar-benar dibuat repot. "Ya, saya bisa mempertahankan posisi saya dalam jarak sepertiga detik," ucap Martin, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Martin juga masih mengakui bahwa insting Marquez belum sepenuhnya pudar meski mengalami masa-masa sulit bersama Honda. Kemudian saat dia melihat bahwa dia tak lagi ingin berada terlalu dekat untuk berjaga-jaga, ucap Martin. "Jika dia melakukan kesalahan, saya bisa melaju dan mulai membuat jarak. Tetapi dia juga sangat kompetitif, dan ya, dia akan sulit dikalahkan tahun ini," tuturnya menambahkan. Martin sendiri berhasil tampil gemilang pada seri pembuka dengan mengungguli Marquez untuk mengamankan podium MotoGP Qatar. Sedangkan dalam sesi sprint, rekan setim Franco Morbidelli tersebut berhasil keluar sebagai pemenang. And wanna hate this, although it's show